Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again di channel aku, Lucky Tarot MS. Aku akan pick a card tentang cara dia mencintaiku di masa lalu dan masa lalu, kini dan akan datang, dan tentang niat dia mencintaiku di sini ya, dan kekuatan cinta kita. Oke. So, di bottom of the deck di sini aku lihat ini overall ya tentang dia. Oke, di sini dia orangnya bosenin sebenarnya. Karena dia bosan untuk sendiri di sini aku lihat ya. Tapi dia juga selalu mencari sesuatu ya. Jadi dia nih punya seseorang juga ya. Punya kamu pastinya, tapi di sini dia selalu membosankan. Jadi dia nggak cukup dengan satu pilihan, dengan satu pasangan. Sehingga dia selalu tertantang untuk mendapatkan kebahagiaan lagi, terutama dalam seksual di sini ya, dalam addiction, entah itu tentang keuangan, seksual, mabuk-mabukan. Kalau yang aku lihat di sini adalah hasrat ya, karena dia sebagian ada yang kena magic, sebagian ada yang memakai magic, memakai pelet, sebagian ada yang kena magic karena dia mencari sesuatu. Jadi orangnya tidak pernah cukup. Di sini dia terkadang juga bosan dengan cara dia menaklukkan, karena dia kan orang nekatan ketika dia ingin menjadi dominan ya di sini. Karena dia munafik ya di sini yang aku lihat. Dan niat dia mencintai kita. Oke. Di sini ada Page of Cups and the Magician and the Wheel of Fortune. Ya, ini niatnya. Kalian memang akan dipertemukan kembali. Dia memang pintar bicara ya. Wow, dia termasuk orang lama kalian ini ya, mungkin twin flame perjalanannya yang aku lihat, karena kalian kompetisi ya dalam mencari kebahagiaan. Di sini kalian memang akan dipertemukan kembali ya, akan dipertemukan kembali dengan ilahi, karena memang kalian memang ditakdirkan. Page of Cups yang mana dia akan kembali ke kalian dengan berbagai cara, karena ingin ada keberhasilan lagi dengan kalian. Kalau saat ini memang dia sedang healing sebagian dari kalian, sebagian dari dia ya. Kekuatan cinta kita. Di sini ada insight. Open the third eye, the stranger's intuition. Exactly. Ini perjalanan twin flame yang mana memakai telepati ya, di sini pemikiran. Healing, memakai telepati, memakai intuition. Open the third eye, the stranger's intuition. Kalau kalian bukanlah sebagai twin flame, tidak pernah telepati, kan suka ada tuh ya orang ngaku twin flame tapi nggak perlu telepati. Itu bukan, itu karmik, dan itu adalah soulmate ya. Kalau twin flame itu dia melewati telepati, prosesnya yaitu dengan perpisahan ya, dengan perpisahan, dan unionnya pun tidak hanya sekali, bisa beratus-ratus kali, karena perjalanan twin flame itu tidak ada batasnya. Batasnya ketika dua-duanya sama-sama terbangun spiritual ya di sini. Dan itu pun masih digoda lagi, karena setan selalu menggoda cucunya Nabi Adam ya untuk menjadi pengikutnya ya, karena kan kalau sudah tergoda, dia akan selalu berbuat yang haram-haram ya, dan tidak ingat kepada ilahi, kepada Allah gitu ya. Di sini kita mengoreksi sesuatu yang tidak baik dari dia, pun kita ambil kebaikannya ya. So kita membaca doa menurut kepercayaan masing-masing agar apa yang kita inginkan tercapai dan diampuni dosa kita dan diberikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Membaca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, kalian bisa dealkan dengan orang yang kalian inginkan. Aku kasih waktu 2 menit. Ini PL1, PL2, PL3. Oke. Aku pasang musik. Rosak.
Oke. Kalian siap ya? Kita mulai ya. Mami Lukitara pilih file 1 ya. Lagi pengen 1 terus. Kita lihat cara dia mencintai kalian di masa lalu, masa sekarang, dan akan datang. Ini niat dia mencintai kalian dan tujuannya dia, niatnya dia. Apakah dia mau kembali kah atau tidak, kita nggak tahu ya. Dan di sini adalah kekuatan cintanya kalian. Oke, kita lihat di masa lalu cara dia mencintai kalian. Ya, di sini dia kalau dibilang dia memakai modus bisa ya, karena dia juga sedang healing ketika ketemu kalian, dan dia mencintai kalian itu ya dengan kepasrahan. Jadi dia kalau dibilang tuh ya, dia coba berkorban dalam dirinya juga untuk mencintai kalian. Di sini dia juga dalam keadaan healing ketika dia mencintai kalian di masa lalu, dan dia coba untuk menerima apapun ya, siapapun kalian di sini ya, karena kalian juga menggunakan insight, kalian harus menggunakan mata batin kalian ya. Kalian di sini yang aku lihat kekuatan cintanya Tree of Life, true wisdom and making good choice in life, karena ada sesuatu yang tidak baik di sini, karena kan di reverse ya, jadi ada sesuatu yang tidak baik. Oke. So di sini cara dia mencintai kalian ya terkadang digantung juga ya, menggantung cinta kalian juga, karena dia orangnya sangat pasif ya, tapi dia memang sedang healing ya, aku lihat ya. Kita lihat The Hermit, dia orangnya nggak banyak bicara dan dia memperlakukan kalian itu secara rahasia. Jadi cara dia mencintai kalian tuh ya perasaan dia menggantung aja untuk kalian, dan dia coba untuk healing karena ada The Hermit sama The Hangman, yang mana dia memang coba untuk mengoreksi tentang dirinya untuk belajar dewasa. Di sini yang aku lihat ya, dan dia juga sedang dibangun spiritualnya ya, ketika cara dia mencintai kalian di masa lalu. Page of Swords ya, dia belajar tentang keagamaan, dia belajar tentang spiritual bersama kalian, ketemu kaliannya di sini, dan dia merasa kalian bisa membuat dia dewasa. The Tower, yang mana dia pernah ada kehancuran ya dari hubungan dia sebelumnya, dan dia juga ada kehancuran dengan kalian, makanya dia menjadi orang yang tidak banyak action, bahkan komunikasi dia tidak, karena dia hanya diam diri belajar untuk tidak ceroboh kembali dari kehancuran. Kita lihat cara dia mencintai kamu ya di masa sekarang. Dia merindukan kamu ya, merindukan, dia merasa kamu memberikan dia kenangan yang indah, memori, dan sesuatu yang membuat dia bahagia seperti anak kecil ya, dan dia merasa ingin kembali ke masa-masa itu ya, masa-masa sekarang. The Four of Wands ya, pernikahan. Sebagian dari kalian sudah ada yang menikah di sini, dan sini sebagian sudah ada yang bercerai ya. Dan ini di masa yang sekarang, cara dia mencintai kalian tuh dia kangen dengan kalian, merindukan, ingin union sekali di sini, ingin bahagia dengan kalian ya di sini. The Hero of Wands, wow, spiritual banget ini kalian ya. Dia mengalami kehancuran ya di sini, dan dia cara mencintai kalian nih sangat-sangat ingin kembali sama kalian, sangat-sangat ingin bahagia dengan kalian, ingin union kembali dengan kalian, karena dia sangat bergairah untuk membangun sesuatu yang baru, terutama tentang spiritual, sangat-sangat spiritual, karena ada di Hierophant dan Ace of Wands, yang mana dia ingin membangun koneksi ini lebih ke Tuhan, lebih beragama ya. Jadi dia mempunyai suatu pegangan prinsipal dalam kehidupannya dia. Dia mau adanya seksual dengan komitmen di sini ya. Cara dia mencintai kalian di masa yang akan datang. Wow, bagus.
Dia ingin bahagia, dia ingin ketemu dengan kalian, ingin mempunyai anak dengan kalian, ingin membahagiakan kalian seperti anak kecil di sini. The Empress, dan dia mau mencintai kalian tuh seperti ratu, karena dia tahu kamu yang bisa membuat dia bahagia. Dia merasa kamulah seseorang yang selalu memberikan keberkahan buat dia, ya, karena kasih sayang kamu itu seperti seorang anak dan ibu, The Empress and the Sun, ya. Cara dia mencintai kalian ya seperti seorang anak dan ibu. Kenapa? Bukan berarti dia sebagai anak, tidak, tapi kasih sayangnya itu tanpa imbalan, adalah ketulusan. Ten of Cups, wow, ini bagus kartunya ya. Jadi dia pengen banget union, ingin membahagiakan kalian untuk membayar semua kesalahan dia di masa lalu. Sini yang kurasakan, dia sedang awakening juga nih. Dulu dia cara mencintai kalian ini menggantung ya, karena dia banyak rahasia juga. Dan dia sangat berhati-hati dari kehancuran, tapi ternyata hancur juga hubungan kalian pun menggantung, ya. Dan dia pun ketemu kalian di awal-awalnya itu dia sedang healing sebenarnya. Seven of Pentacles, dia sangat berharap banget nih masa yang akan datang. Cara dia mencintai kalian ini untuk menanam sesuatu kebaikan, dan dia ingin sekali yang namanya apa yang dia tanam itu yang dia hasil dan sangat memuaskan. Dia ingin membahagiakan kalian dengan jerih payahnya di sini yang dia tanam. Kita lihat niat dia mencintai kalian. Ten of Cups, wow, dia ingin union sama kalian. The King of Swords, akan ada suatu percakapan di antara kalian tentang reuni di sini, bujuk, ya. Dia akan coba untuk berkata jujur, mengambil keputusan di mana sudah saatnya tiba, karena saat ini dia memakai logikal dulu dari situasi yang dia hadapi. Five of Pentacles, ya, kalian sudah bercerai ataupun berpisah. Ini membuat dia berpikir, ya, dia menyesali karena ada skandal yang terjadi di antara kamu dan dia. Seven of Swords yang dia lakukan ke kamu, ya, yang dia lakukan ke kamu, dan dia menyadari dia kehilangan kamu, seseorang yang mencintai dia dengan penuh dengan ketulusan, yang selalu memikirkan dia setiap saat, setiap detik di sini. Makanya dia berpikir banget gimana caranya untuk bisa ketemu dengan kalian atau bisa bicara dengan kalian. Dia akan berkata jujur untuk reuni, ya, di sini, untuk minta kembali, karena dia sudah berpikir banyak dari permainan dia, The Knight of Wands, dari permainannya dia, dari adventure-nya dia dalam mencari pasangan, ya. Di sini The Death, semuanya sudah ending. Dia ingin mengendingkan semua permainan dia. Dia coba berpikir karena saat ini dia kangen dengan kalian, merindukan sekali. Dan di sini dia coba mau mengendingkan cara dia bermain, yaitu playernya, gairahnya. Dia tidak mau lagi menjadi pemain. The Page of Pentacles, dia mau memulai sesuatu yang baru dengan kalian, belajar tentang kesetiaan dan juga kejujuran di dalam dirinya. Dia tahu semuanya harus dimulai dari awal. Jadi niat dia adalah untuk kembali dengan kalian, untuk bisa bertemu dengan kalian, karena dia merasa kalianlah yang bisa membuat dia bahagia. Karena selama ini cara dia mencintai kalian di masa lalu itu penuh dengan stagnan, penuh dengan rahasia, bahkan menjadi seseorang yang saling stalking satu sama lain. Kekuatan cinta kalian, breaking bad habits, self acceptance, excellence, mental health, and letting go of vices. Exactly, karena sebagian dari kalian sudah ada yang berpisah. Five of Pentacles, breaking bad habits, yaitu bad habits sesuatu yang memang harus dihancurkan dari cara stagnan, ya. Stagnan itu bad habit kalau bagi aku, karena dia tidak mau mengambil action, tidak mau berkata apa-apa. Itu adalah modus, ya, manipulasi diri juga. Kalau terlalu lama dengan modal stagnan, dengan cara diam, itu tidak baik. Kecuali kalau kita sudah lelah berbicara dengan dia, nggak apa-apa, karena kan kita sudah mencoba untuk berbicara dari hati ke hati. Tapi kalau dia tidak ada perubahan, otomatis kita yang mengambil
action, kita yang mengambil powernya, yaitu kembali lagi kepada diri kita sendiri, fokus ke kita sendiri. Di sini memang dia ingin membreakingkan semua masalah, ya, self attention. Jadi terimalah apa yang kita dapat hari ini, karena excellent mental health and letting go. Jadi kesehatan mental itu yaitu dengan membiarkan, melepaskan sesuatu yang tidak baik. Ya, kalau misalnya udah kehancuran begini, kalian terima aja dulu ya. Kita lihat sarannya buat kamu ya. The Wheel of Fortune. Wow, kamu ada keberuntungan ya, sarannya buat kamu. The Seven of Cups. Oke. Saran dari ilahi ya, kartunya Four Swords. Jadi gini, ini bagus kartunya. Kamu berpikir kembali dari apa yang kamu impikan selama ini dan percayakan dengan kekuatan ilahi, yaitu The Wheel of Fortune. Biarkan ilahi yang bekerja dan percaya akan karma itu selalu ada. Dan kamu harus bisa bermimpi untuk bisa menyembuhkan dirimu sendiri. Jangan pernah takut, jangan pernah juga bimbang ya, dan halusinasi, sesuatu yang membuat kamu menjadi takut dalam menyembuhkan diri. Tidak ada yang tidak mungkin jika Allah sudah memungkinkan, sudah mengizinkan ya. Allah itu serba bisa. Apapun yang tidak bisa jadi bisa, yang bisa jadi tidak bisa. Jadi serahkan semua kepada ilahi, yaitu The Wheel of Fortune. Biarkan ilahi yang menjalani dan kita pasrah. Ya, pasrah dalam Four Swords. Berikan jiwamu, perasaanmu, hatimu kepada ilahi, dan impianmu, ya, halusinasimu berikan kepada ilahi. Percayakan segala sesuatunya, kamu sudah bisa melepaskan sesuatu yang tidak baik dari habitatnya. Oke, aku harap ini bisa disyari buat kalian dan membantu jiwa kalian ya dalam mencari cinta dan juga mencintai diri sendiri ya. Dan jangan pernah takut untuk merubah. Satu kunci adalah kesabaran dan juga keikhlasan. Dimana kita sabar dan ikhlas, insya Allah bisa ya. Menerima apapun memang butuh proses, healingnya pun gak sekali dua kali, harus kuat. Oke, kita lanjut ke pile 2. Cara dia mencintaiku di masa lalu dan masa kini dan akan datang. Untuk yang pile 2, wow, dia sebagian dari kalian sudah menikah juga di sini dan kalian bahagia sekali. Dia ingin membahagiakan kalian dalam rumah tangga ataupun rencana berumah tangga di sini ya. Karena dia merasa kamu adalah rumahnya dan dia ingin kamu menjadikan dia sebagai rumahmu. Six of Cups ya, kalian sudah lama bersama di sini atau mungkin di past life-nya sudah ada ikatan. Di sini membuat kalian di masa lalu merasa kalian adalah rumah satu sama lain. The Emperor ya, kalian ingin melaksanakan, ingin menstabilkan hubungan ini. Ya, jadi cara dia mencintai kalian tuh dia coba mengontrol tentang koneksi twin flame ini, karena dia ingin menikah juga dengan kalian ya. The Sun, karena ingin bahagia bersama kalian. Kita lihat cara dia mencintaimu yang sekarang. Ya, dia ingin lebih spiritual lagi, ingin menikah dengan kalian. Ini bagus-bagus kartunya, alhamdulillah ya. Karena dia merasa kalian memberikan dia banyak wawasan, terutama tentang spiritual di sini ya. Dan di sini the Page of Swords, sesuatu yang belajar, tidak mau ada kecerobohan dan belajar lebih dewasa, terutama dalam komitmen. Dia ingin banget ya, karena dia ingin mencintai kalian itu seperti itu. Tapi memang di sini dia ada Three of Coins, yang mana komitmen ini memang ada kolaborasi dengan orang lain. Tapi insya Allah ini adalah kolaborasi aja, bukan tentang Three of Cups ya. Karena kalau sudah three itu wassalamualaikum. Ya, di sini cara dia mencintai kalian sekarang. Strength. Oke, dia coba untuk kuat ya dalam pembelajaran tentang komitmen. Dia ingin belajar apa sih artinya komitmen, apa sih yang dituju oleh komitmen gitu. Karena di sini dia coba untuk sabar dalam mencapai soulmate-nya. Kalian adalah soulmate-nya dia ataupun twin flame dia.
cara dia mencintai kalian di masa yang akan datang. Dia ingin kalian itu menaklukkan dia, ya. Dia ingin kalian memberikan dia kekuatan dalam spiritual. Dan cara dia mencintai kalian yaitu dia ingin menjadikan kalian sebagai ratu ataupun raja di sini. Karena dia melihat kalian adalah seseorang sosok yang kuat, the chariot. Dia merasa tertantang, dia merasa percaya diri, dan dia merasa kuat dengan kalian. Cara dia mencintai kalian sangat kuat. Dia akan hadapi segala rintangan di masa yang akan datang dan coba untuk menaklukkan kalian kembali dan jadikan kalian ratu ataupun raja. Two of Cups, wow. Karena kalian adalah soulmate-nya dia, yin dan yang. Dan ini yang membuat dia merasa kalian memang harus pantas dimiliki oleh dia, tapi memang cobaannya banyak masa yang akan datang. King of Cups, karena dia orangnya tidak berani mengekspresikan cintanya sama kalian. Dia orangnya pendiam. Di sini yang membuat dia menjadi terkadang salah paham dengan kalian dan sulit untuk mengutarakan. Disinilah cara kalian harus bisa menaklukkan dia, yaitu dengan spiritual kalian. Ya, lakukan dengan telepati dan belajar kuat. Buktikan ke dia kalian bisa tanpa dia. Jadi dia akan lebih berani, lebih yakin kalian bisa membimbing dia. Kita lihat niat dia mencintai kalian. Nine of Swords, the Ten of Swords. Ya, jadi gini, ini orang merasa bersalah banget ya sama kamu, karena dia sudah melakukan pengkhianatan sama kamu. Dan ini membuat dia gelisah, membuat tidak nyaman, bahkan tidak bahagia dalam kehidupannya dia. Banyak sekali ketakutan yang dia hadapi setiap malamnya, sehingga dia memilih untuk meninggalkan kalian, walaupun ini membunuh dia sendiri karena dia masih mencintai kalian. Karena bayangan-bayangan hitamlah itu yang membuat dia enggan untuk kembali dengan kalian. Makanya buktikan, maafkanlah dia. Ya, di sini akan kembali coba untuk melawan ketakutannya dia di sini. Ace of Swords, dia merasa bersalah dengan kalian karena dia pernah berkata kasar dengan kalian, pernah bicara yang tidak baik, bahkan memutuskan secara sepihak hanya karena egonya dia di sini. Dia merasa bersalah sekali di sini karena sesuatu telah terjadi, pemutusan, yaitu perceraian, Hierophant. Sebagian dari kalian sudah ada yang bercerai. Ini membuat dia gelisah dan tidak tenang karena membuat kalian terluka. Dia merasa kalian tersakiti sangat-sangat hanya karena cinta barunya. The Ace of Cups, seperti yang aku bilang tadi, dia terbunuh dengan perbuatan dia sendiri. Dia tahu dalam ketakutannya dia harus meninggalkan masa lalu. Four Swords, dia coba pasrahkan kepada ilahi, coba berpikir kembali, dan coba untuk mengistirahatkan pikirannya dia dari ketakutannya dia dan karmanya dia yang saat ini dia hadapi. Niat dia mencintai kalian adalah untuk kembali, tapi belum saat ini. The Ten of Cups, ya, dia menyadari kalau bersama kalian kebahagiaannya adalah rumahnya dia, dan dia merasa lelah dalam mencari kebahagiaan di luar sana karena dia telah mengkhianati. Dia capek, dia takut terkhianati juga oleh cintanya karena dia pernah mengkhianati kalian, mungkin sampai sekarang. Ten of Pentacles, ya, yang mana ketika kalian bahagia ataupun dia bahagia, sukses, akan ada perselingkuhan kembali. Ini yang membuat dia niat mencintai kalian itu akan terbunuh sendiri dengan perbuatannya dia sendiri. Kenapa? Karena dia tersadar dari apa yang dia lakukan. Dia mengkhianati kebahagiaannya kalian semua. Kita lihat kekuatan cintanya kalian. The Water, ini sign-nya water sign, bisa ya, Pisces, Scorpio, Cancer. Work with the element of water for healing, purification, and refinement. Jadi gini, dia coba menyembuhkan dirinya dengan mungkin ke laut ataupun kalian ya, untuk menyembuhkan healingnya ini, yaitu dengan pergi ke laut, ataupun bermain air ya, atau pokoknya yang bersangkutan dengan air, karena ini bisa menyembuhkan pikiran kalian lebih tenang ya, karena kan air itu tenang, tapi ketika air mendapatkan goncangan akan menjadi dahsyat, yaitu dengan angin. Makanya kalau pasangan angin sama air itu pasti
ketika ademnya adem, tapi ketika bebentrokan ya, itu bisa dahsyat sekali ketika ada masalah, dan itu bisa menjadikan malapetaka besar ya. Kenapa? Karena angin kalau dijatuhkan ke laut pasti menjadi tsunami ataupun menjadi tornado ya. Begitupun dengan angin dan angin ya. Makanya kalau dibilang apa sih namanya, kalau feeling aku ya, kita memakai sign aja gitu, berpikirnya gitu. Kalau angin sama angin pasti akan berantakan sekali menjadi tornado, dan tidak bisa saling memegang janji. Tapi kalau angin sama air itu sama, karena air tidak bisa kita genggam ya, angin tidak bisa kita genggam ya, hanya bisa dirasa. Jadi ketika kita berjanji pun tidak akan menjadi kenyataan, walaupun nyata itu lambat ya. Tapi kalau air sama tanah dia akan menjadi, api sama tanah dia akan menjadi, karena tanah itu adalah segala-galanya ya, air kecuali angin ya. Makanya kenapa twin flame itu dia adalah cerminan langit dan bumi ya, karena angin dan tanah ya. Tapi cobaannya itu banyak sekali, kadang bisa menjadi mirroring, kadang bisa menjadi musuh ataupun teman ataupun saudara atau pasangan ya. Di sini saran aku dari kartunya, kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Saranku buat kamu, Five of Pentacles. Lepaskan ya, lepaskan apa yang membuat kamu tidak baik, walaupun membuat kamu sedih. Lepaskan, karena bagaimanapun tidak ada yang abadi dalam kehidupan kita. Di sini ada rasa trauma dalam diri kamu, tapi kamu harus healingkan dengan air. Page of Wands. Kamu harus optimis. Kamu harus bisa belajar menerima. Kamu harus mendamaikan diri kamu sendiri, dan kamu juga harus bisa menjadi seseorang yang mempunyai ide, hasrat dalam kehidupan kamu. Walaupun kamu merasa kehilangan dan ditinggal, bukan berarti kamu akan mati hari itu juga, karena yang mempunyai kehendak itu Allah. Mau orang membunuh diri pun kayak apapun juga, kalau belum waktunya mati nggak akan mati gitu. Jadi jangan memaksa takdirnya Allah. Di sini kita hanya mengoreksi sesuatu energi yang negatif, bukan berarti kita harus menghindar dari hal negatif itu. Justru kita harus mengetahui negatif itu kita perbaiki dengan diri kita sendiri, yaitu perbaiki dengan koneksinya kepada ilahi ya. The Three of Cups. Di bawah happy diri kamu ya, bersosialisasilah dengan teman-teman kamu ya, jangan sampai ada perselingkuhan lagi. Tapi ya, di sini kamu harus bisa bersenang-senang dengan dirimu sendiri, yaitu menyenangkan dirimu dalam kreativitas kamu. Aku yakin kalian pintar, aku yakin kalian bisa menyenangkan diri sendiri tanpa harus ada orang lain. Itu dengan apa? Nikmati dalam proses healing kamu ya, yaitu dengan spiritual, dengan keluarga. Maafkanlah dan terimalah. Lepaskan sesuatu yang sudah hilang, ya sudah. Jangan kalian paksa. Semakin kalian paksa untuk menariknya, tapi kalian tidak ada perubahan untuk healing, tidak akan ada, dan kalian malah kehilangan semuanya. Nah, lebih baik kalian kehilangan hari ini daripada yang akan datang, karena waktu kita tidak bisa mengulang ya guys. So aku harap ini bisa resonate buat kalian. Lanjut ke nomor 3 ya. Dia merasa bersalah ya, dia gelisah, stres. Niatnya itu mencintai kalian itu karena dia nggak bisa kembali dengan kalian dulu ya. Untuk yang pile nomor 2, karena banyak sekali permasalahan yang dia hadapi saat ini, dan dia juga akan coba melewati segala cobaan selama kalian merubah diri kalian menjadi lebih spiritual, lebih kuat, dan tunjukkan kalian bisa sukses tanpa dia ya di sini. So kita lanjut untuk yang nomor 3. Gunakan mata hati kalian ya. Kita lihat cara dia mencintaiku di masa lalu, kini, dan akan datang. Dan niat dia mencintaiku, kekuatan cinta kalian. Oke, cara dia mencintaimu di masa yang lalu.
Oke, banyak penyesalan, kekecewaan dalam hubungan kalian karena adanya skandal membuat kacau. Bahkan kalian juga menjadi sedih sekali dalam hubungan ini. Kalian, cara dia mencintai kalian juga selalu mengungkit masa lalu. Ya, ini membuat hubungan kalian ini penuh dengan penyesalan. Dan dia belum bisa move on juga dari kalian. Ya, dia belum bisa move on tentang masa lalu. The Queen of Swords. Karena di sini dia menyesali dengan adanya kejujuran. Karena kalian meminta kejujuran ya. Jadi cara dia mencintai kalian ini penuh dengan penyesalan karena ada suatu argumentasi di antara kalian tentang kejujuran. Dan ini membuat dia stagnan. Satu sisi dia tidak bisa move on, tapi dia juga gelisah, stres ya, merasa sedih, kehilangan juga. Five of Cups 2 kali. Karena sebagian dari kalian atau dia, cara dia mencintai kalian ini ya keras ya, keras, yaitu selalu membicarakan tentang masa lalu, entah dengan kalian atau dianya di sini ya. Mana aja yang kalian pikirkan, yang kalian dealkan. Eight of Cups, see? Like I said, Five of Cups, Eight of Cups. This is cannot move on from the past. Jadi cara dia mencintai kalian adalah selalu berkata kasar, dan kalaupun misalnya ada argumentasi, selalu membicarakan tentang masa lalu, yaitu keburukan salah satu dari kalian. Cara dia mencintai kalian di masa yang di masa kini. Oke, banyak kesulitan yang dihadapi untuk bisa memberikan cinta pada kalian. Karena dia juga banyak terbebani dari perkataan kasarnya dia, dari ucapannya dia yang memutuskan kalian secara sepihak di sini. Dan dia juga merasa sulit untuk bicara dengan kalian tentang kejujuran. The Judgment, yang mana ada suatu kebangkitan spiritual. Ini membuat dia sulit untuk bicara dengan kalian. Dia sulit untuk kembali dengan kalian karena ada ilahi membangunkan dia. Ya, karma, pembayaran karma telah berjalan. Karena tahun ini adalah tahun karma. The Moon, yang mana dia penuh dengan kegelapan. Dia penuh dengan halusinasi. Ini membuat dia terbangun dari impian halusinasinya dia, terutama tentang black magic, yang membuat dia sulit cara mencintai kalian. Dan di sini juga cara dia mencintai kalian masa yang sekarang ini banyak sekali kegelapan. Ya, banyak sekali argumentasi. Dan di sini aku lihat banyak sekali spiritual yang bekerja tapi tetap terkalahkan. Kenapa? Karena penuh dengan kegelapan, penuh dengan illusion ya di dalam pikirannya dia. Ini membuat dia sulit dalam mencintai kalian. Cara dia mencintai kalian masa yang akan datang, like I said ya, stuck. Ini orang keras kepala sekali ya. Dia tidak mau kehilangan dengan apa yang dia miliki walaupun di masa lalu telah hilang. Cara dia mencintai kalian masa yang akan datang, Two of Wands. Dia selalu mempunyai planning 2. Jadi membuat dia merasa gue harus memiliki semuanya ya. Ini orang serakah, hati-hati ya. 1 dan 2 bagus. Yang 3, wassalamualaikum. Karena dia merasa memikirkan dirinya sendiri, the Nine of Pentacles. Dia ingin sukses dalam dirinya sendiri. Cara dia mencintai kalian di masa yang akan datang yang mempertahankan kalian, tapi dia selalu memilih 2 pilihan. 1 untuk kebebasannya dia, dan kedua ya untuk kalian mempertahankan hanya untuk sebagai cadangan ya, karena Two of Wands, sesuatu yang harus dipilih. Page of Cups, yep, ini sesuatu orang lama ya. Mungkin dia kembali dengan orang lamanya, atau kamulah orang lamanya ya di sini, atau dengan orang baru. Ini bisa. Cara dia mencintai kalian itu sebagai cadangan, kalau yang aku lihat di sini ya, karena yang merasakan energinya itu stagnan. Kita lihat dia mencintai kalian. Three of Wands, The Nine of Wands. Wow, ini orang bergairah tapi tidak terekspresikan ya. Oke, di sini aku lihat dia mengalami niatnya dia. Dia merasa memang jujur ininya sama kalian, merasa keberhasilannya itu ada sama kalian. Dia menuju waktu yang tepat, di mana waktunya untuk bisa datang ke kalian. Tapi di sini dia merasa
menjaga jarak dengan kalian, karena dia terkadang tidak nyaman dengan kalian, karena masih ada sesuatu yang dia rahasiakan dari kalian. Makanya dia menjaga jarak dengan kalian. Niatnya dia mencintai kalian, niatnya dia mencintai kalian di masa yang akan datang ya. Nah, aku bilang selalu ada cinta segitiga di sini, 3 of Wands and 9 of Wands, yang mana selalu menyimpan perasaan sendiri dan tidak mau mengekspresikan. Makanya kalian harus menggunakan intuition kalian. 3 of Wands, the Knight of Pentacles, the King of Pentacles, the Queen of Wands. Oke, niat dia mencintai kalian, dia akan datang nih ke kalian untuk bisa komitmen kembali, karena dia merasa kalian ini sudah sukses dan dia melihat kalian adalah seseorang yang mempunyai kekuatan spiritual dan sudah cukup kuat tanpa dia. Dia sedang memakai kalian nih, memantau. Walaupun dalam kejauhan, dia coba berpikir kapan untuk bisa kembali, tapi saat ini memang dia coba untuk belajar tentang kesetiaan, tentang pembelajaran diri, terutama tentang kesabaran. Karena saat ini dia sedang bekerja keras untuk karirnya dan dia coba untuk bisa kalian maafkan. Dia ingin tunjukkan kalau dia sudah berubah. Niatnya dia tetap menyimpan kalian, tapi dia tetap ada rahasia. Ya, di sini aku lihat the King of Swords, the Page of Pentacles, and the 3 of Swords. Like I said to you, dia menyimpan perasaan. Kenapa? Karena dia menyimpan luka di hatinya dia sendiri dari pemikiran dia, cara dia mengontrol hubungan ini, dan dia menjadi tidak nyaman dengan siapapun, termasuk dengan kalian. Karena dia merasa apa yang dia mulai, sesuatu yang baru akan selalu tersakiti. Jadi dia menyimpan perasaannya, ekspresi cintanya kalian, karena dia tersakiti dengan orang barunya terus di sini. Ya, niat dia mencintai kalian ya, dia hanya menjaga jarak, menjaga perasaannya dia. Kenapa? Karena dia sudah mendapati karma di sini tentang pembayaran karmanya dari orang-orang baru. Ya, dia tersakiti kembali. Jadi niatnya dia mencintai kalian ya, hanya berdiam diri, dia memantau kalian dari kejauhan, dia menunggu kalian, tapi dia juga takut dengan kalian. Ya, so kita lihat kekuatan cintanya kalian. Prosperity. Waalaikumsalam. Hah? Mana sini? Tunggu sebentar. So di sini prosperity, a purpose business with the riches and success. Jadi memang cinta kalian ini sebenarnya penuh keberkahan ya, penuh dengan kesuksesan. Kalaupun kalian bersama sebenarnya sukses, tapi di sini kan dia memikirkan diri sendiri. Jadi ya kalau saran aku ya kalian fokuskan aja kepada diri sendiri ya. Kita lihat sarannya, the Knight of Swords. Ya, kamu harus berani mengambil tantangan. Tunjukkan kepada dia kalau kamu kuat, brave ya, kuat, semangat tanpa dia. Dan kamu juga harus berani bicara. Kalau dia hanya main-main sama kamu, menganggap kamu rahasianya dia, ya kamu harus bisa lepaskan dia. Page of Wands, yaitu memberikan kabar, dan kamu harus mengeluarkan ide-ide kamu. Kamu harus optimis dalam semangat kamu, dalam tujuan hidup kamu di sini, ya. Tanpa dia, sarannya di kartu seperti itu. Ten of Pentacles, karena sini kamu akan mendapati kebahagiaan, bisa kembali sama dia, atau kamu harus bisa semangat memberikan kebahagiaan kepada keluarga di sini. Ya, fokuskan kepada kreativitas kamu, fokuskan kepada semangat kamu. Kamu keluarkan ide-ide kamu dan bahagiakan keluarga kamu. Kan di sini kamu mendapati kesuksesan di mana kamu fokus untuk membahagiakan keluarga. Okay, so guys, thank you so much for anybody who already watching my channel, and please take care of you guys, and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.